Mustafa Nafsahu Channel, media dakwah berbagai perspektif. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran li wa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammiru nahdatal watali wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa anshur liwa'a nahdatal watani fil alamin. Ya alima sirri wa i'lani aslih qasdi wa shani wa dhhab anni hammi wa ahzani wa anshur liwa'a nahdatil watani fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa allimni wa dhurriyyati wa ashabi al-kitab wal hikmah fi khairi wa nurbi wa afiyah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa bisanadil mutasili ila al-imam al-hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Sayyuti rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yawmal qiyamati wa wajhu kal badri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna talatan fil alamin bihaqqi Muhammadin. Alhamdulillah hari ini kita masuk bab kedua. Di sini tentang
ibaratnya gampang semua di situ, bisa dipahami ya. Saya hanya menjelaskan sedikit, nanti kita lanjutkan dengan keindahan saja. Dari la ilaha illallah, dari lafaznya saja itu barang siapa yang sering membaca kalimat la ilaha illallah, apalagi agak panjang la ilaha illallah, insyaallah akan dijauhkan dari kemiskinan, akan dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Karena kita di situ kan mengagungkan Allah, di situ kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga menjadi zakat badan kita. Jadi usahakan kita zikir itu bergerak, bukan ngomong betul bergerak. Pernah saya ajarkan di majelis juga, ada berapa beda tarekat, beda caranya untuk gerakan ya. Nah, saya cerita di sini juga. Jadi kayak la ilaha illallah kan ada la ilaha illallah itu dari tarekat Naksabandi. Alhamdulillah saya beberapa tarekat juga ikut ya, karena tidak pernah mencari, cuma tulan ulama itu mengenal, jadi kita ketemu, kita banyak, lama-lama beliau minta mengijazahkan, jadi saya terima ijazah. Tarekat itu tarekat yang saya terima di Tanah Suci Mekah dan lain sebagainya. Itulah sangat luar biasa ya, kalimat la ilaha illallah ini fadilahnya sangat banyak, bukan hanya yang di hadis ini saja, di luar ini juga ada. Jadi banyak penjelasan dari para ulama apa itu dari kalimat la ilaha illallah itu, banyak ya, banyak fadilahnya yang luar biasa. Apalagi kita bisa menjalankan satu saja ya. Apa yang paling ringan kita jalankan? Ya kita baca. Setiap habis sholat dibaca, itu sudah bagus. Yang penting istiqomah. Jangan sudah baca, sudah tidak, sudah baca, sudah tidak ya. Itu ya. Masya Allah, harta-harta yang sudah baca akan terima nanti kelebihan-kelebihan. Itu juga dengan wirid nur, itu kan lain kan, tapi sama-sama ada kalimat Allah di sana. Jadi dua-duanya cuma kalau ini kan setiap sholat sudah biasa kita ya, dari masih kecil sholat 5 waktu kita pasti membaca la ilaha illallah dari Syekh Nawawi. Jadi saya juga dulu menikah di Mekah itu pertama kali niat saya hanya satu, bagaimana saya punya keturunan jadi ulama. Di Maret kemarin saya buka ini saja supaya nasab keilmuannya nyambung, makanya saya baca yang ini. Dan sebelum saya ngajar, cuma ini berapa minggu saya tidak pernah buka, biasa saya buka dalamnya, karena Syekh Nawawi kan yang di dalamnya yang beliau tulis, itu yang saya baca gitu. Alhamdulillah, itulah kenapa saya membuka kitab ini yang pertama di Ma'had ya, untuk ilmu saja, itu yang pertama, karena nasab ilmu itu ada di situ. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon dari zaman ini juga beliau selalu membuka kitab, beliau cari yang nasabnya ke ilmu, ke guru-guru beliau yang paling dekat, itu yang selalu beliau ajarkan, karena beliau mengejar kebarokahan. Karena di Ma'had itu ini Maulana Syekh untuk tulab Ma'had itu mengejar kebarokahan, jadi beliau tidak pernah memberatkan, tidak ada tulab Ma'had yang diberatkan, yang penting masuk sudah dulu itu. Tidak ada cerita tulab Ma'had tidak tamat kan, tidak ada, kecuali tidak pernah ujian ya. Saya sebagai amit kadang-kadang menolak dia tamat gitu. Kadang-kadang ada yang pas ujian saja masuk, ada, itu biasa, itu tulab. Alasannya mungkin pernah dengar dari masalah lain ya, karena mencari kebarokahan saja di Ma'had ya. Jangan mudah-mudahan cari kebarokahan kitabnya ditutup ya, dibaca. Pulang dari sekolah habis mongkak makan ya, baca serorat 2 cukup. Yang dipelajari hari ini sekedar dibaca sedikit saja, kayak ini baca 1 hadis cukup, supaya terus nyambung, tetap mengingat. Jadi jangan sampai rumah nanti pas besok pelajarannya malamnya saya baca, jangan.
minimal. Ya mungkin mau cepat pakai celana, mau pergi ke IAIH atau STMIK, boleh. Tapi apa salahnya dibaca sedikit kan, sapa. Jadi kita harus menegur ilmu itu. Itu bahasanya Umuna dulu yang ajar. Tetap sapa ilmunya anakku. Kok ilmu ditegur? Baca bahasa beliau. Saya dari SD pulang sekolah, apa yang saya diajarkan tadi, saya baca sedikit saja. Saya tegur, baru istirahat. Nanti bangunnya baru kita serius belajar. Jadi sebelum saya baca sedikit, Umuna tetap nanya, sudah baca belum? Baca dulu. Saya baca sedikit. Setelah baca, udah tutup tidur, terlelah kan? Masih tekanan SD, tidur. Nanti bangunnya sholat asar, sholat, belajar. Kalau ngaji saya maghrib ngaji Quran. Itu dulu. Maghrib kita ngaji Quran. Kalau asar itu baca buku pelajaran. Itu cara Umuna dulu. Yang penting ditegur ilmu itu. Ya, sama kayak batur nanya, ini masaling sapa pada bercuekang. Ini pada tengat. Enggak. Begitu juga ilmu. Kalau dicuekin hanya ditaruh di lemari kitab, ya enggak akan diingat kita. Harus ditegur. Begitu sampai rumah, ini besok hari Minggu, besok kita baca lagi, jangan. Setelah masak, makan, baca sedikit aja terus istirahat. Jadi merasa diri tegur ilmu itu, ya nempel dia sama kita. Karena kadang orang lepas. Nah, itu. Jadi jangan seperti itu. Hargailah ilmu itu. Yang diajarkan saya oleh Umuna dari SD, beliau mengajar begitu. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon, kalian dengar banyak isu-isu ya. Seharusnya saya bicara begini ditulak, biar jangan termakan isu, jangan ikut berkomentar terlalu banyak di medsos. Ya, belajar saja sudah, itu urusan kita sebagai pengurus. Karena sangat banyak provokator, berbagai macam bahasa disampaikan, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Saya sebagai ketua umum juga fokus pada program organisasi dan mengajar. Yang bagian hukum, ya hukum yang dikerjakan. Ya, mungkin beberapa hari dengar ada ribut-ribut ya biarkan saja. Ya, dimulainya keributan ya diakhiri harus ribut memang kan. Bukan berarti ribut dalam yang dalam hal yang tidak benar kan. Alhamdulillah. Dan dari Lombok Tengah ya di Benjeruk. Saya pulang dari Mekah dulu, masih di Benjeruk, Alhamdulillah 2 tahun. Saya full di Benjeruk, tidak dikasih di tempat lain. Di beberapa masjid juga saya diminta untuk menjadi khatib imam. Saya menolak, karena masih banyak yang lebih senior. Cuma karena di Benjeruk dulu tidak keturunan ini harus ini. Nah itu saya coba untuk masuki biar lalu tidak lalu harus bisa jadi imam. Dikasih jadi imam khatib. Ilham tahu dia. Jadi setiap Jumat itu saya tetap jadi khatib imam. Idul Fitri 2 kali, Idul Adha juga jadi khatib imam saya di sana. Kebetulan ada paman-paman saya di situ. Setiap saya datang giliran beliau tidak jadi maju. Nggak enak, saya disuruh maju terus. Padahal itu bukan giliran saya kaget. Nah itu berlangsung 2 tahun. Jadi selama itu paman saya istirahat jadi imam, khatib. Karena saya tidak enak, ya saya persilahkan beliau. Di situ saya mundur teratur. Akhirnya saya ngisi di masjid-masjid lain. Lama-lama ada kesibukan organisasi, saya stop menjadi khatib imam. Ya, jadi bukan saya tidak pernah menjadi khatib imam. Idul Fitri juga 2 kali, Idul Adha juga 2 kali. Kalau Jumat tiap Jumat. Ini yang rumahnya di dekat masjid Raden Undang Mas tahu. Masjid Agung di Benjeruk. Nah, seperti gitu. Jadi alhamdulillah saya pakai di sini. Pernah saya di anak juga. Ya masih ada yang senior, kenapa kita yang anak-anak jadi imam kan gitu. Ya biarkan beliau. Umuna. Jadi selama 27 hari sejak Maulana Syekh beliau menyibukkan diri dengan mengurus organisasi. Pasca wafat pendiri itu pekerjaan paling berat. Jadi almarhum mami saya Dr. Andes Jalul Gede Wirsentana itu menyelesaikan tugas organisasi mulai dari anggaran dasar. Karena Roh Islam sudah tidak ada. Sementara dulu di anggaran dasar pertama Roh Islam itu memegang kendali tertinggi. Karena pendiri beliau. Sekarang gimana caranya? Akhirnya rapat beliau oleh
Ketua Umum PBNW. Nah, jadi pengganti beliau Tuan Guru Saleh Ahmad Kalijaga, karena itu jadi wakil beliau dulu, itu naik menjadi Rois Am pada saat itu. Begitu itu semua sudah selesai, baru mami saya meninggal. Pas 27 hari beliau selesaikan masalah undang-undang di organisasi, beliau rapat PB, beliau meninggal. Gitu. Jadi beruntun meninggal. Umuna terpilih dengan banyak isu-isu, cuma alhamdulillah lancar, lancar. Beliau terpilih, saya di Pancor dulu sekolah, saya juga menjadi imam beliau dulu. Saya menjadi sopirnya Umuna dulu. Pagi saya sekolah, malam ditelepon. Malam pulang sekolah, sopir aku bahasa beliau. Kalau lagi tidak ada sopir, nyopir. Pulang jam 3 malam, besok pagi sekolah di Mandua Mataram dan seterusnya. Itulah yang terbiasa baiknya saya sekarang memimpin sebagai ketua umum sejak Muktamar 14. Sebesar debu pekerjaan Umuna itu belum ada. Masih biasa. Walaupun banyak saya buat, saya anggap itu masih kecil. Karena jeripayah Umuna dari masa transisi, ayahanda beliau meninggal, suami beliau meninggal, itu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Sudah beliau memimpin dulu, Mahat dulu tidak menganggap beliau Mahat dulu. Kenapa? Ini perempuan, kita tidak pernah diajar. Lah, kalau tidak jeripayah Umuna, tidak mungkin ada Mahat ini di Anjani sekarang. Hancur, mungkin bubar. Bagaimana beliau dikejar? Gimana Nini Rah dulu, Nini Hajar Rahmatullah, kegedean beliau tiba-tiba terkepung. Beliau tidak jadi turun, supir langsung mundur, masih hidup supir itu mundur, langsung dilarikan beliau ke sini. Belum ada ini, dilarikan beliau ke Penaka. Nah, jadi banyak polemik, ya. Jadi semua pihak sebaiknya menahan diri, ya. Kalau saya minta pada Tulab, kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, tahan diri, ya, tahan diri, jangan mengikuti isu orang. Biasa orang yang tidak puas, ya biasa, ya biasa. Cuma yang kita pertahankan bagaimana perlu tidak dihancurkan oleh NW yang baru. Ada NW yang baru dibentuk, jangan hancur, jangan ditutup oleh NW 1953. Saya di sini berbicara bukan sebagai provokator, saya berbicara pelajaran juga ke NW-an kan, pengajian kita baca baru ke NW-an, ya wajar. Generasi penerus ya pasti Tulab Mahat. Lihat yang di jajaran PB semuanya kiha itu, kiha. Yang di kepengurusan PB itu semuanya kiha, semuanya alumni Mahat. Yang di PWNW Sulawesi Tengah meninggal kan, meninggal. Itu alumni Mahat 31 semua. Jadi ketua PW ini alumni Mahat semua yang di luar daerah. Dari zaman ini mulai saya jadi tahu sejarah semua. Itu. Jadi Mahat ini memang pengkaderan. Zaman ini mulai itu pengkaderan untuk menjadi pejuang NW di kemudian hari. Coba aja lihat masanya, pasti ada ke NW. Tuan Guru Zaini sebagai khotib pasti ada ke NW di mana-mana sedikit tetap, karena memang pesan dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu. Itulah NW. Alhamdulillah, insya Allah semua berjalan dengan baik, insya Allah semuanya selesai. Yang penting kalian sebagai tulab fokus menjadi tulab, fokus belajar. Yang merangkap sama IAIH atau STMIK atau UNW silahkan lanjutkan, fokus. Karena kalau kita tidak bermedsos yang baik, kita akan ditunggangi dengan yang mereka mau, dengan narasi, dengan isu yang mereka mau, malah akan menghancurkan NW nantinya. Mendingan kita banyak belajar. Jadi saya kalau ada begitu saya tidak mau dengar, tidak mau baca. Jadi saya sampai detik ini saya tidak pernah ngurus namanya hukum. Yang saya urus bagaimana pengajian saya jalan. Ya. Kenapa? Banyak yang bertanya. Pelungguh itu membaca hadis hanya artinya, kadang-kadang tidak membaca hadisnya. Kadang-kadang saya tidak membaca karena yang ngaji yakin tidak semuanya. Saya selalu berusaha meraih bagaimana keadaan jamaah, bagaimana keadaan yang ngaji, bagaimana keadaan tulab, itu saya pikir.
Jadi setiap saya ngaji di suatu tempat saya lihat. Karena ini offline, ya sudah. Kalau ini online, ini begini, membuat jalan jadi mulus. Dulu Umunah masih pakai bis. Saya sudah bisa pakai Alphard sampai tempat tersebut. Mobil yang lebih baik. Kenapa? Karena sudah aspal ya. Dan lain sebagainya. Ya itulah, saya nyambang itu bukan apa-apa. Oh, ternyata murid ini Maulana Syekh ada di sini. Jadi kalau ada NW, berarti murid ini Maulana Syekh. Karena dia berjuang untuk NW kan. Semua kita bersaudara. Jadi kemanapun kita, yaitu saudara kita. Mau di pelosok, ada madrasah di tengah sawah, kita jalan. Ya saya tiba-tiba beliau, saya ikut, tunggu saya, kata beliau. Saya sudah di Kalimantan, sudah keliling. Saya jemput beliau di Samarinda. Kebetulan ada bandara di Samarinda. Langsung turun, kita bawa beliau. Dia sangat luar biasa untuk masalah pendidikan. Beliau bergerak di pendidikan. Alhamdulillah. Itu makanya saya membuat pesan NW, persatuan pesan. Kenapa kita bilang pesan? Ya biar pesan lah bahwa NW itu ada madrasahnya di mana-mana. Dari zaman pendirinya ada 700, dipimpin oleh Umunah yang ada 1000 NW. NW peduli terus keliling. Nah, seperti itu. Jadi semua kita usahakan. Sekarang ada Perhatani NW. Besok saya web hari Selasa. Perhatani minggu ini juga lain harinya. Saya besok seminar di situ terus. Semuanya untuk pengembangan organisasi. Jadi bagaimana organisasi ini benar-benar untuk semua elemen, benar-benar untuk umat, bukan hanya untuk semua, untuk semua. Nah, jadi kalau ada yang menganggap NW ini eksklusif dan lain sebagainya, orang-orang picik lah ya kayak begitu. Karena kita berusaha bagaimana melempar NW ini di sosialnya. Pendidikannya sudah luar biasa kan? Umunah sudah mendorong masalah pendidikan. Masalah dakwah luar biasa, Masyaul Mahad, para tuan guru, alumni Solatiyah dan lain sebagainya sudah di mana-mana. Sosial, nah itu saya kejar sekarang, sosialnya. Biar lengkap semuanya. Biar kita iring, benar-benar iring pekayunan pendiri Nahdlatul Ulama yang beliau dirikan tahun 1953. Itu jadi semua elemen kita kejar. Ya itu saya kerjakan. Jadi masalah ada orang ribut itu saya tidak ikut. Karena tugas saya sebagai ketua umum bagaimana program jalan. Kita bisa membagi tugas masing-masing. Ya jelas kita sebagai warga negara yang baik harus taat hukum. Ya, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi jangan kita putar balik fakta lah. Di dunia ini kita sementara untuk mencari sanggup kita di akhirat. Jadi mari kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Kalian sekarang berjuangnya dengan cara belajar untuk mengejar masa depan. Untuk mengejar masa depan, belajar. Setelah tamat sekolah baru berjuang dengan hal lain gitu. Ya, alhamdulillah. Sementara kita akan banyak melantik lembaga pendidikan juga. Nanti untuk IPNW-nya ketuanya Pimpus kita tarik kemarin ke pesan. Jadi IPNW itu saya akan usahakan pemimpinnya itu dari kalangan mahasiswa minimal S1 atau mahat. Selesai mahat baru dia lepas. Karena namanya Ikatan Pemuda Pelajar di situ kan? Pelajar. Tapi kalau kita mau kasih ke anak aliyah tidak mungkin kan? Kalau kita kasih ke tulab mahat mungkin bisa. Tapi yang mau bekerja, tapi jangan gara-gara dia menjadi pimpus terganggu belajarnya juga. Nah, seperti itu. Jadi kita akan kembalikan ya himmah, ya jelas mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian tidak perlu berpikir saya mau jadi ini, fokus aja belajar. Mau jadi apa kita itu Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Alhamdulillah kitab yang dibaca di Mahat ini semuanya karangan ulama yang alim, yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita tekun belajar, insya Allah kebarokahan dari beliau-beliau ini akan sampai kepada kita. Akan sampai kepada kita. Akan sampai. Ya. Akan sampai. Seperti saya bilang tadi, tegur dia kitab ini. Ini bukan benda mati, kitab karangan ulama ini bukan benda mati. Ini benda hidup loh. Kenapa saya bilang benda hidup? Barokahnya ada di sini. Kalau dia benda mati, tidak mungkin kita bisa dapat barokah. Ayo, berarti ini benda hidup. Maksud saya hidup, ruhnya yang hidup, ruhnya.
karena dikarang oleh ulama. Ya rata-rata beliau adalah seorang wali. Pengarang-pengarang kitab ini sebagian besar wali semua. Berarti ruh ini hidup, ruhnya yang hidup. Bukan benda hidup ciptaan Allah, bukan. Jangan salah di situ nanti ya. Ruhnya yang hidup. Jadi perlu ditegur. Sejak dulu SD pelajaran bahasa Indonesia sampai rumah baca lagi. Pelajaran PMP namanya zaman dulu, pendidikan Pancasila, moral Pancasila itu kita baca. Matematika kita hitung-hitungan, aljabar dan lain sebagainya kita pelajari semua. Sampai di rumah. Ya bagaimanapun pengarang itu kan sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sekecil apapun kitab itu, pengarang ya tetap pengarang. Apalagi dia dengan ikhlas. Nah, itu. Jadi dengan kalian tekun di Mahat saja mau jadi apa? Cukup. Kalau masalah kuliah itu sambilan. Kenapa saya bilang sambilan? Karena pelajaran di situ kalau kalian tekunin di Sholatiyah. Kita pelajari. Kitab itu setelah kita pelajari ya, walaupun Sholatiyah tidak punya titel S1, S2, S3, dengan kita selesai di Sholatiyah aja sudah luar biasa. Kalian kalau di sini kadang-kadang kutubus sitahnya jadi Bulughul Maram disingkat-singkat, dan ini kan disingkat. Kalau itu kan benar-benar kutubus sitah kita pelajari dari Bukhari, Muslim, ya, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Itu full kita baca kitab itu semua dari awal sampai akhir, tidak ada yang tertinggal. Full kita baca. Ya, jadi kalau mau kuliah jurusan agama dan lain sebagainya ada. Kalau masalah ngatur pemerintahan dan lain sebagainya, usul fiqh pelajari. Itu ada di situ pemahaman. Kalau masalah hukum fikih, ya, ditunjang oleh apa dalilnya? Ada Quran dan hadis. Itu saja. Itu saja yang diperdalam. Itulah di Sholatiyah juga semua sudah diajar. Di Mahat juga alhamdulillah kurikulum yang dibuat sama Maulana Hasyim ini sudah cukup saya rasa. Tinggal bagaimana perdalam saja. Buktinya alumni Mahat semuanya hebat-hebat di luar. Jadi jangan berkecil hati. Justru kalian pakai sarung itu lebih baik. Saya sampai sekarang lebih senang pakai sarung. Makanya kalau disuruh pakai celana ke kampus itu saya agak berat. Kalau terpaksa saya pakai celana, ya saya pakai sendal aja. Paling ditegur sama rektor satu, pakai sepatu Pak Rektor. Ya, sama-sama sopan kok saya bilang. Ya, kecuali saya nyeker nggak pakai sendal, nah baru lain ceritanya kan. Pakai sendal kan wajar. Gitu. Nah, saya kadang-kadang kampus pakai sarung, kenapa? Lebih enak pakai sarung. Lebih enak pakai sarung. Dulu saya baru pulang dari Mekah, ada yang bertanya, kita punya anak ya, mau belanja apa aja, bebeak ya bayi, mau ini mau itu. Saya temenin, enggak apa-apa dong guru. Nah, kita sebagai manusia, kita antar anak istri kita, kenapa kita takut? Kecuali saya pergi ke diskotik, mungkin baru kan. Ya, kita pergi ke toko, ke mall, apa salahnya orang belanja, kita sebagai manusia. Tuan guru juga manusia. Ya pergi. Banyak yang tanya saya, kenapa pakai sarung? Yuk, emang salah saya pakai sarung, saya bilang. Ya kalau merasa risih jangan deketi saya bilang kan gitu. Pakai sarung aja saya cuek kemana-mana. Ya kita bukan mau pergi ke masjid, iya memang, tapi saya mau pakai sarung. Cuek aja pakai sarung. Nah itu dari dulu saya. Dari masih sekolah di Pancor saya sering pakai sarung. Nah, sekali dua pakai celana, ya terutama di luar daerah wajar. Saya pernah pakai sarung ke mall di Jakarta, pakai peci putih. Dari masuk gerbang mall sampai dalam semuanya jabat tangan. Habib, minta berkah Habib. Nggak jadi saya jalan. Anak-anak jalan dulu. Sepanjang jalan, satpam dulu Habib nih bilang. Kita pakai sarung kok Habib, saya bilang. Ya terpaksa pakai celana, baru lancar perjalanan itu. Nah, kan ada karenanya kan. Bukan seperti kita tidak boleh pakai celana, bukan. Ini saya cerita pribadi saya. Saya juga pakai celana, pakai. Tergantung keadaan kan. Daripada sepanjang jalan kita diziarahi bilang Habib. Nah, nama saya bukan Habib, nama saya Zainuddin, saya bilang. Iya kan? Nah, seperti itu. Pernah juga saya pakai jubah sekali. Bukan waktu saya pulang dari Mekah,
sudah lama saya di Lombok. Coba mari, saya bilang, saya pakai jubah. Tanpa tidak bisa jalan. Datang semall itu Habib, dia bilang ziarah semuanya. Waduh, saya. Nah, seperti itulah ya. Seperti itu. Jadi kita harus melihat keadaan. Tapi kalau masih di lingkungan sini kayak saya ke kampus, ya tidak ada salahnya pakai sarung. Cuma memang wakil rektor itu terlalu banyak protes dia. Wakil rektor saya terlalu banyak protes. Dalam artian ya sebenarnya bercanda sih. Cuma sering juga kita ditegur, lama-lama tidak mau pakai celana saya akhirnya ke kampus. Kecuali wisuda. Kalau wisuda saya pakai sarung kan, masa kita wisuda nggak boleh pakai sarung. Ntar mahasiswa kita ikut pakai sarung semuanya. Iya. Mau pakai sarung kuliah? Nggak mau dia. Sebagian yang mau apa? Kita bergaya kan anak-anak mama nih. Kita mahasiswa selikin apa gaya. Nah, sebenarnya yang membedakan manusia itu hatinya, bukan pakaiannya. Bukan pakaian. Pakaian ini besok kalau kita mati cuma kain kapan kan? Arab besar luar talat le kubur. Arab. Arab. Tak ada. Kecuali orang yang perang, mati syahid kan langsung dikubur kan? Lain cerita. Itu. Tapi kalau di lapangan PS misalnya ada acara yang tidak apa-apa. Ini hanya saya cerita pribadi, bukan berarti melarang. Saya juga pakai celana kok. Semuanya pakai celana. Tapi hati-hati kalau pakai celana jin ya, nanti tidak kelihatan. Yuk kan jin, penghitaan jin, tidak kelihatan. Hati-hati kalau pakai celana jin. Bukan saya melarang, bagus juga pakai celana jin. Tidak jadi masalah. Ini baru ada yang pakai jin dihukumkan kafir. Nah, tidak apa-apa. Selama itu sopan ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu yang ketat, yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh yang ketat? Para ulama tidak memberikan, saya di Mekah tidak memberikan. Itu ada praktek kesehatannya di situ. Kalau kita pakai ketat, udara dari pori-pori kita itu tidak bisa keluar karena ketat pakaian itu. Sebenarnya. Tapi di saat itu longgar ya, udara kan ini jadi kan sehat kita. Kita sehat, kulit kita juga sehat. Itu tidak jadi masalah, apapun dipakai biasa. Yang penting sopan. Tidak jadi masalah. Saya ngomong begini nanti ada yang punya lepis sampai rumah dijual lepisnya. Jangan dijual. Apalagi jin gimana mau dijual? Bisa dijual. Dipakai aja, yang penting jangan ketat. Karena saya perhatikan sekarang mahasiswa banyak yang senang pakai ketat-ketat. Yang laki-laki loh. Saya tidak ngomong perempuan, yang laki-laki banyak pakai ketat. Bukan dilarang, cuma tidak baik. Dilihatnya aja tidak baik. Katanya keren, di mana kerennya? Tidak ada kerennya, biasa saja. Ya jangan terlalu longgar, ya biasa-biasa saja. Khairul umur awsatuha. Ya, yang wajar-wajar saja lah. Begitu juga kita dalam memakai media sosial, yang wajar-wajar saja. Kalau memang itu kebenaran, kita diminta share ya kita share. Kalau memang itu kebaikan, untuk kebaikan ya di share saja. Tapi untuk ikut-ikutan komen begitu itu membuang-buang energi, membuang-buang waktu, burung pada berajah. Sementara kalian dikirim ke sini sama orang tua untuk belajar, begitu selesai nanti bisa menjadi pejuang organisasi Nahdlatul Ulama. Itu harus siap. Itulah fenomena organisasi dan dunia pada saat sekarang ini sudah memang zaman fitnah ya, sudah luar biasa. Pas ini Maulana Syekh, zaman fitnah ini luar biasa. Cuma itu seperti yang saya bilang, senyum saja, senyumin aja. Orang mau ngomong apa, senyumin aja. Tiba mau kedua masker, kemos. Yo, kemos, padahal dibacu. Gara-gara kedua masker kan. Tapi kalau kita orang muslim, kita tulak mahat ya jangan bohong. Kalau kita memang senyum, bilang aja senyum. Kalau memang kita tidak senyum, bilang tidak senyum. Jangan gara-gara pakai masker kemos kengonek padahal dibaju gedak lebatur gara-gara ndek gonceng ngulik misal. Kalau bilang senyum, bilang aja senyum ya. Masker ini sudah sebagai kewajiban sekarang ya, kewajiban. Kalau memang punya stok aja banyak-banyak. Saya rasa tahun 2021 ini masih pakai masker terus, tidak mungkin tidak, masih. Yang bilang corona itu tidak ada itu halusinasi itu. Corona itu ada.
Yang bilang tidak bisa kena halusinasi juga. Kalau memang Allah mengizinkan kita kena, ya kena kita. Ini salah satu ikhtiar namanya. Jadi kita yakin, baca doa berisik cukup, petantang sana kemari, pendak nolak kesombong, kena sekali bakar. Ya ndek, jadi pakai saja semuanya. Jadi kalau memang tidak penting ya tidak mungkin. Kalau masalah penyakit yang tahu dokter kan, kita tidak tahu. Kalau masalah kitab kita ditanya. Yang dokter meminta kita pakai itu ya kita ikuti. Dokter memberikan kita obat, ya namanya dokter kan. Masa kita pilek dikasih obat panas kan tidak mungkin. Kita mencret dikasih obat mata kan tidak mungkin. Ya itu dokter, ahli dia. Ya, sama kayak di sini. Ini kitab hadis, kita bilang tafsir yang tidak bisa, ini memang hadis. Ya kan gitu. Jadi kalau memang dari dokter bilang pakai masker. Sampai barusan saya ngobrol sama teman dokter barusan sebelum berangkat juga. Nih ingat pelunggu pakai masker. Siapa dokter? Kalau masalah kesehatan kita hormat sama dokter. Harus sami'na wa ta'na masalah itu. Karena kan memang beliau yang tahu kan. Dokter yang tahu ya kita harus. Tanya minum vitamin C mi. Oh iya vitamin C kita minum. Jaga kerumunan mi. Iya. Nah gua ada datang kerumunan nih. Loh kok mi ngajar kerumunan? Ya santri pondok. Insya Allah enggak ada. Orang pondok. Itu makanya saya melarang pengajian majelis Hamzah Madi 2 mengundang jamaah bukannya apa-apa. Ya, biar kita taat kepada aturan pemerintah. Ya anak ponpes saja. Ya, jadwal vaksinnya sudah didaftarin untuk anak ponpes. Sudah masuk daftar. Saya lagi cek siapa yang belum masuk daftar. Pada saatnya divaksin, nanti pada nangis. Harap takut disuntik? Harap takut disuntik. Lekan SD yang pada disuntik pelai. Harap? No harap. Selapu deh. Saya dulu SD mau disuntik. Legar-legar cemoh lawan tebang permen. Tok legar kita suntikan. Pas mau disuntik saya lihat ya. Jangan dilihat deh, nanti takut. Kalau saya tidak lihat, saya takut. Kan dokter SD itu. Jadi kalau disuntik sapeler jarum sana. Terkena jarum takut dia mungkin takut jarum benda mati kan. Cuma kita lihat dia masuk ke kulit kita kan tenang kita. Selesai sudah. Malah kalau kita tidak lihat itu bingung, sudah masuk belum jarumnya. Parah kan? Parah deh. Parah. Harap saat disuntik pelai nyebu jog jeding. Alasan menek narak tulah kulit balik. Pasti ada karena pengalaman saya teman saya SD ada begitu. Ternyata kepala sekolah tidak habis akal pura-pura dia ngomongin ya sudah yang sudah pulang tidak ikut divaksin tidak apa-apa. Apa cuma pas di kelas datang dokter ampun tersuntik dan terpelai. Itu pas SD dulu di Mataram. Ada teman saya yang lari-lari itu ya pura-pura tidak kalau besok pagi datang dokter ya disuntik deh. Engkau ada play kan? Begitu jam masuk pelajaran masuk dokternya itu. Itu. Jadi adik pada takut suntik kan. Itu. Dan kita dapat vaksin, mudah-mudahan mau vaksin tetap pakai masker karena vaksin itu hanya bisa kita tidak menjadi parah. Dalam artian misalnya nauzubillah kalau kita kena paling sekedar OTG biasa atau sekedar reaktif. Tapi untuk sampai parah tidak. Kendengar namun parah kado ventilator karena tidak bisa bernapas dadanya. Jadi pakai alat napas. Nah, kalau kita sudah divaksin ya tidak sampai begitu. Separah-parahnya tidak begitu. Biasa ada. Biasa. Ada yang bertanya, dengan terisolasi ya positif. Lagu main HP berjorak. Ya memang penyakit itu tergantung badan kita. Tapi virus itu masih ada di badan. Masih ada. Kecuali hasil swabnya sudah negatif, ya tidak ada. Itu tetap ada di badan. Tetap ada di badan. Ada penyakit pilek, ngangkus pilek kan? Sama. Dulu penyakit pilek ini ditakuti juga zaman dulu. Virus namanya. Tapi lama-lama biasa. Begitu juga polio dan lain sebagainya. Dulu itu penyakit bahaya semua. Karena belum ditemukan obatnya. Besok udah vaksinnya sempurna semua terpakai, obatnya ditemukan semua. Ya kayak biasa sudah. Jadi namun arah bakat ya karena berawat sehat. Nah, itu sama lah. Sama dia. Cuma kan
karena belum ditemukan makanya dia bahaya. Cuma jangan berarti obat semuanya, penyakit semua ada obatnya, terus dia nendek kadu masker wah namun bakat bahaya masih. Kalau ada komorbid ya pinam parah, kadang sampai terjadi kematian komorbid. Yang pun namun pada ule sebelum ketemu ke orang tua, namun lekan pondok, mandi, ganti kelambi, ule nendek mampir-mampir, nendek berjangkung-jangkung perayam apa nendek los jujur dengan tua ziarah. Kenapa? Di saat kita mampir kita tidak tahu di badan kita, di baju kita, pakaian kita kena sama apa. Begitu ketemu sama orang tua, saran dengan toa kan, wah toa kena nanti mereka kan bahaya. Kalau orang tua itu cepat drop soalnya. Gitu. Jadi usahakan kalau mau pulang, pulang aja. Atau seandainya terpaksa harus mampir-mampir sampai rumah mandi dulu, bersalam, mandi, rapetang, inam, bapak dan lain sebagainya. Ya, itu anjuran dari WHO. Ya, dan ngomong begini juga perlu. Kenapa? Untuk karena kesadaran kuncinya kurang-kurang sadar. Ya para libur orang tulap namun harap libur bekedeh kan. Ndek jok gunung jok pantai. Bukan pantainya masalahnya, kerumunannya masalahnya. Katanya pergi ke pantai tapi bisa mengatur diri, tetap protokol, pulangnya mandi ganti baju, ya silahkan. Kan yang bahaya itu kerumunan. Kita tidak tahu orang dari mana. Sekarang angka di Kota Mataram nomor itu lagi naik. Hingga seperti tahun baru ule-ule penuh kan. Juga penyakit dan lain sebagainya. Ya. Kenapa banyak di Bima, Dompu? Kenapa banyak? Padahal daerah terpencil. Kembek nane. Karena orang dari luar daerah berlibur. Dianggap itu daerah sepi, tidak mungkin ada corona. Cuma mereka yang berangkat itu transit bandara-bandara itu membawa virus itu. Jadi di sana cleaning service kena, yang di hotel semua kena, nyebar. Naiklah angka COVID di NTB. Itu. Makanya harus hati-hati nggih. Hati-hati, jaga diri, kita menjadi pejuang di organisasi. Kalian sebagai tulap itu pejuang, Toliba juga pejuang. Mari jaga kesehatan supaya jangan kita sampai tidak masuk sekolah ya. Dan insyaallah selainan hadis kita lihat agak longgar waktu dulu masalah corona, kita buka fikih nanti. Yang janji di MAK juga akan buka fikih itu biar lancar lah. Jangan terputus fikihnya juga. Insyaallah kita akan segera. Cuma mungkin tidak bulan ini, mungkin bulan depan atau setelah puasa nanti. Ya, karena mau zikrol dan lain sebagainya, biar tidak terputus, biar los dia. Mudah-mudahan setahun dua bisa selesai, alhamdulillah. Karena target saya mengajarkan apapun harus selesai. Kalau tidak selesai, kebarokahannya itu di akhir ya, ilmu itu. Setelah sampai selesai. Itu. Makanya alhamdulillah. Di madrasah Salatiyah dulu kalau mau ujian sudah mau akhir, masih ada tinggal 2 jilid, ujian tinggal 2 minggu itu harus selesai yang 2 jilid. Ngoyang terbaca pada sebab baca untuk nyari barokahnya. Nah itulah. Karena memang begitu ilmu itu. Seperti saya bilang tadi, tegur ilmu itu. Harus ditegur dia. Harus ditegur ilmu itu. Harus ditegur. Saya ini karena banyak kerjaan, organisasi, membuat SK dan lain sebagainya, saya tidak sempat tegur. Baru di mobil saya tegur. Kajah tulap nani au, bukan dulu ngeras mesak saya di mobil. Saya belum baca dia. Saya belum baca semua. Ya. Jadi begitulah. Tugas kita banyak di organisasi. Jadi kita baru baca 2 hadis tadi ya. 2 apa 3 tadi? 2 hadis. Nah, kan sudah jelas, ibaratnya gampang di sini. Jadi kita padilahnya luar biasa. Begitu juga doa yang saya baca di akhir majelis
dan lain sebagainya itu diijazahkan pertama sama Nenek Maulana Syekh dan 2 kali diijazahkan sama Nenek Rah. Ya, ini berdoa namun pengajian itu saja saya pakai doa. Karena dulu pernah saya pengajian pulang dari Mekah tahun 2003 tidak salah di daerah Lombok Tengah. Saya ngaji dan pernah saya jelasin di majelis juga. Setelah saya pengajian, saya baru pulang dari Mekah, dulu pulang liburan lah. Karena ada Syekh ke sini, dulu saya pulang pertama kali ke Lombok karena Syekh itu tidak mau ke Lombok kalau tidak sama saya. Jadi saya diminta, kalau tidak sama Zainuddin saya tidak, kalau tidak sama saya Zainuddin saya tidak ke Lombok. Ayo kalau mau saya ke Lombok ikut misalnya. Ini terpaksa saya ikut. Umuna sebenarnya melarang. Ya saya tidak mau juga. Cuma karena saya itu minta, dia saya ikut. Itu pertama kali. Karena saya pulang, akhirnya dibawa pergi ngaji. Di suatu tempat di situ saya dikabarkan di sini banyak pencuri yang datang ngaji. Katanya kalau dan Tuan Guru Bajang datang, kita engkau wa maling pacu ibadah. Terus saya teringat doa itu. Saya cerita sama Nenek Rah, itu dah pakai nanti baca habis pengajian ya udah. Pas saat itu saya pengajian selesai di gunung pengajiannya di Lombok Tengah. Di Ustadz Awal kalau tidak salah di madrasahnya. Sebelah kanan jalan. Selesai ngaji saya berdoa pakai yang saya biasa baca. Setelah itu mereka yang raja-raja maling di sana mulai pada pakai sarung, pakai peci, ikut dia sholat zuhur berjamaah. Terus saya baru pulang dari Mekah, bukan saya pulang menetap, pulang libur, pulang kebetulan lagi libur, temenin saya hultah. Adalah besoknya datang utusan dari sana, pencuri itu pada nangis ceritanya saya datang, Tuan Guru Bajang datang malah, dan Tuan datang terus. Dia melihat hatinya itu, dadanya itu hitam. Dia bilang, bedeng si tombong sigon wah. Dia bilang. Terus tiba-tiba dia lihat saya pegang dadanya, saya gosok, terus putih gati terus telang bedeng. Di situ mereka semakin taat dalam beribadah. Saya ditanya apa penyebabnya? Ya karena doa yang saya disuruh sama Nenek baca. Memang niatnya ini baca doa itu untuk membersihkan hati orang. Maka saya disuruh baca. Iya karena budu, wah iya karena itu saya ulang-ulang. Itu ijazah langsung dari Nenek Maulana Syekh dan 2 kali ijazah dari Nenek Rah. Itu saya baca, saya ulang. Itu. Ini baca lewat virtual, komennya tidak benar. Berbentan terkerisa angan. Wah komen pendek bagus. Cerita admin. Girang tiang dia demen cerita saya dengan dia ceritakan. Saya tidak perlu dengar begitu apa pongka dengan. Yang penting saya kerjakan kebaikan, terserah. Masalah saya diomongin apa urusan dia sama Allah bukan sama saya. Karena saya hamba Allah. Itu makanya saya sangat melarang orang sana pada batur menani. Pernah perumpamaan. Mokoh menani, lengi menani, tidak boleh. Itu ciptaan Allah. Semua kita ini ciptaan Allah. Bagaimana rupanya? Ya ini ciptaan Allah. Di saat kita menghina temannya kita atau orang, berarti kita menghina ciptaan Allah. Ya enggak? Bedeng menani, letak menani, ciptaan Allah kita semua. Boleh enggak itu? Tidak boleh. Apalagi ngomongin orang. Seandainya betul orang itu jahat, seandainya betul orang itu gimana, tapi kita omongin, yang saya omongin ini fisik. Kalau kita ngomongin fisik, dosa. Ciptaan Allah maunya membuat manusia itu seperti itu. Sementara manusia itu makhluk paling sempurna katanya. Tapi kita saling sebut. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kayak saya kalau ada yang sebut saya, biarkan sana. Urusan dia sama Allah. Kenapa? Saya tidak ngapa-ngapain. Merugikan mereka tidak, kenal mereka tidak, ya terserah. Yang penting saya kerjakan tugas saya. Ya semoga yang saya kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Tidak perlu terlalu mendengar ocehan orang di pinggir jalan biasa.
Contoh kemarin ya ndak. Wah, lalu jok pekan, malah jok gubuk penok basong kan, penok acong. Namun dek kenal ke begogong dek, begogong karena tepale, tuber si basong. Coba sidahnya basong, atau misal le gubuk no biasa mata kita berikan cahaya, santan. Yang dek, sida dengan le gubuk A atau gubuk Anjani, ini penok basong misal 100 loh, lagu biasa mata kita liwat, begonggong dek, paling hilang, lain anda. Lagu namun begonggong berarti dia terkenal, ya dek. Coba melalui jok gubuk dengan atau lalu jok pekan. Basong no kan macam-macam. Arak dengan pedagang teri, mensambar teri dengan maling kan. Ini tersinggung, namun arak tersinggung. Alhamdulillah. Contoh nih, lagu namun kenal dengan sak pedagang dia sambal baik kan. Paling tali dekat. Oh, lapah basong kan. Bayangkan. Ya dek. Kan dek terjumpa ini kan diarang. Apa bahasa? Bukan basong aja bahasa kan? Bahasa. Nah, misal dagang manuk daripada maling lagu saya nggak ya kenal saat dagang manuk momot lapah bayang manuk kelorang kan kelorang itu contoh itu makanya di majelis saya menyontohkan orang begitu ya namun ada dengan nyebut-nyebut ya berarti dia tidak kenal kita biarkan saja anjing menggonggong kapilah berlalu biasa namun tanuk meong nanti harap meong male nara alhamdulillah 20 telu le meong le bale nganyam ke meong anda nganyam ke meong kan baru balik lekan Mekah nganyam meong sampai nane kepenok jari nganak dengan anak ini penok cuma luwek dengan beli ngendeng cuma priak kelepas mun rungon bagus lah mun tebeng bekelor priak kalau kita alhamdulillah sengenu karung tebeng dek mas minggu bis beli sekarung bis melak meong memang harang be meong manusia ane marak mendek pada beli beras baik itulah contoh jadi saya menyontohkan masalah itu bukan untuk nyuruh siapa-siapa ya kalau ada orang berbicara ya biarin saja dia tidak mengenal kita dia tidak mengenal sama kayak saya yang sangat mungkin ada ya bangkap saya tidak begitu begini ya ini ada di Benjeruk saya tetap ngisi kok tetap ngisi Idul Fitri Idul Adha saya tetap ngisi khotbah saya jadi khotib saya imam seperti gitu kan ya gitu jadi kita perumpamaan orang kalau orang ada yang menggonggong ya berarti ya anjing di kampung sebelah bukan pihak sebelah ini salah pengertian kampung sebelah kenapa kalau di kampung kita kenal kan kita kenal ndek keumpamaan manusia no becan pada reret di mata tuh yuk ini reret nih Anjani elek nih singane nah reret ara bahasa lego bu gira mata pale ndek kan terkenal nah kenal sama kayak tiang dulu ke Benjeruk setiap minggu Benjeruk jalan di Benjeruk pada suatu ketika hari Jumat sore dulu kita setiap minggu nginap di Benjeruk sama almarhum mami umuna namun kita basok takut umuna takut padahal dia tidak ngapa-ngapain kenapa karena sering dilihat ya seperti saya bilang tadi karena dia sering lihat dia tidak akan monggong dia hanya diam cuma boleh marah beli kameranya atas enggak boleh jadi umuna agak parah tempun umuna dibanding wit tiang masih kode pada saat itu umuna ini bareh majuan kendak dia menggonggong bani bahasan terus kita masih kecil belum tahu apa-apa cuma tiang lihat prakteknya almarhum mami nyata basong no molah uber pura-pura tokol bitang batu pelayan pada maranane namun apa-apa tokol be bitang apa-apa kan no bitang namun basong itu kena yang batu dah takut kan padahal di daerah batu apalagi saya kira begonggong nane demakang bukti kan pelayan apalagi terupload kan contoh no orang tersinggung jangan auzubillah haran dia kesebut haran baru ya karena kita tidak boleh itu namanya gibah berdosa atau begibah
Dosa ini kan umpama supaya kita tidak melakukan hal yang jelek. Contoh, zaman ini Maulana Syekh Lahir, kalau beliau menjelaskan suatu hukum di dalam fikih, misalnya sholat, beliau sholat. Contoh tayamum misalnya berguling untuk hilangkan hadas besar dan lain sebagainya, beliau dulu tidur di depan berguling, beliau contohkan caranya. Itu nenek Maulana Syekh. Jadi harus ada contoh. Namun zaman ini genot pinak contoh parang tegibah, padahal tidak itu contoh. Kalau ada yang tersinggung ya alhamdulillah, berarti dia memang begitu kan. Gitu. Kalau nenek Maulana Syekh dulu selalu praktik beliau. Baca ibarat ada apa, beliau berdiri praktik. Itu nenek Maulana Syekh di Mahat. Apapun itu, dia masih kode berguling ini, kadang lebih bingung dengan anak. Ternyata beliau praktikin apa yang beliau baca, beliau praktik. Tayamum semua beliau praktik, sholat, takbir semua beliau praktikkan. Itu nenek Maulana Syekh. Sampai misalnya ada sahabat, dia lagi berjalan sama Rasulullah SAW. Caranya dia membawakan sendal misalnya begini, beliau praktikkan, beliau ambil sendal ngenentan lain, beliau praktikkan dan lain sebagainya. Itu nenek Maulana Syekh. Selalu beliau mencontohkan semua. Nah itu. Kalau sekarang Arab masa yang pada nyontoh pada bingung, pujulan pada kelelek. Nah mulai dari zaman Maulana Syekh tidak ada yang ketawa. Kenapa? Ya karena fokus kepada ibarat yang dibaca. Ya. Kalau yang saya jelaskan baru ibarat jalan, bukan ibarat di kitab. Ibarat jalan, fenomena alam tahun 2021 bulan Januari Februari lah. Kan ibarat jalan namanya ya enggak? Bukan ibarat di sini, ibarat jalan. Kalau ibarat sini sudah tuntas tadi. Nanti kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya di pertemuan minggu depannya lagi. Karena kenapa jarak 2 minggu? Karena MHK juga minta jam. Kalau kita gabung kan beda waktu, enggak apa-apa. Itu. Yang mudah-mudahan membawa hikmah ya, dan kita membawa kebarokahan dari pendirinya, dari pengarang kitab dan semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kebarokahan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita iring beliau semua masuk surga bagi hisab. Karena yang yakin pengarang-pengarang kitab itu yang ikhlas-ikhlas, mana beliau wali, dan insyaallah beliau akan beri kita syafaat untuk masuk surga. Ya, oke, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama lan daiman wa akhilla atqiya ulama nazam bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyur liwa nadatil watan minal fitan wa diyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyur liwa nadatil watan wahfazanha daiman minal fitan wa diyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan liwa anadatil watan wahfazanha daiman minal fitan wa diyar rijalaha ala sunan wansuranhum bil ashaya wal bukar. Wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqida ala wal wafa ناشي شفا وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر أمرتك فسبحت فيها الهصى وأروت الجيش بماء هاميري على معاشي وما ذريتي وبتيني وظاهر أمررتك فسبحت بها الهصى وأروت الجيش بماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبتيني وظاهر
سبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء همير على ماشي ومعادي وعلى ذرياتي وبتيني وظاهرين. الفاتحة. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah melalui media ini sangat efektif. Kalau kita tidak sanggup, tidak bisa membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid atau membangun tempat-tempat jariah lainnya, paling tidak kita memulai dari hal yang paling dekat dari diri kita. Apa itu? Berdakwah melalui medsos. Jadi berdakwah melalui medsos ini hal yang paling dekat dengan diri kita. Ini akan menjadi amal jariah kita untuk ke depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal ibadah, amal perbuatan yang sudah kita kerjakan itu dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.